Kudus Engkau Allah segala kuasa, segala hormat dan pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Anak-anak-Mu yang letih, yang lesu, yang datang dengan berbeban berat, yang khawatir, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan sesuatu hal yang baru dengan firman-Mu. Tuhan, yang sakit datang ke tempat ini saat pujian penyembahan dinaikkan, yang sakit sudah sembuh saat dalam nama Yesus. Itulah iman kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami terus mau belajar the year of fruitfulness, memasuki 2026 ini, biar kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu, tentang Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah menetapkan, supaya kami pergi bertumbuh dan berbuah, dan buah itu dengan tetap. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Jesse Lantang yang Kau kirim bersama kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu, menyampaikan seluruh isi hati-Mu, dan kami percaya setiap firman yang diperkatakan di tempat ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan akan berhasil apa yang Kau perintahkan kepadanya. Kami taruh status kami di bawah kaki salib-Mu. Setiap kepangkatan kami, harga diri kami, semua kami sama di tempat ini. Seperti anak yang merindukan bapaknya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama berkatakan amin. Shalom. Shalom. LMCC shalom. Shalom. Silakan duduk. Selamat tahun baru 2026. Siapa yang baru pulang liburan angkat tangan. Yang hari ini baru beribadah Waciwangi ya. Ya, hari ini tidak terasa sudah mulai 11 hari memasuki 2026. Tema baru kita yaitu the year of fruitfulness. Nanti kita akan banyak belajar bagaimana kita ini sudah dipilih, ditetapkan untuk pergi dan berbuah. Amin. Nah, buah apa yang mau dikehendaki Tuhan? Nanti kita akan belajar di tahun ini buah-buah apa yang Tuhan mau supaya kita itu bisa menjadi berkat buat banyak orang-orang di sekeliling kita. Setuju? Nah, hari ini tadi pagi Pastor Jesse memberikan banyak insight, banyak pandangan-pandangan baru tentang bagaimana itu berbuah. Ya, kita tidak berlama-lama. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Pastor Jesse Lantang, silakan Pastor Jesse. Thank you. Shalom saudara-saudara. Shalom. Tadi sudah disebut nama saya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Saya dengan satu istri dan dua anak kami tinggal di Jakarta, di daerah Sudirman. Anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dan anak saya yang nomor dua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja, mungkin sama dengan sebagian saudara yang hadir. Pekerjaan saya itu nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Amin. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang. Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin. Amin, saudara. Yes. Saya rasa itu cukup kenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara sepanjang hari ini. Dan saya rasa belum terlambat kalau saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan makin menyingkapkan banyak hal-hal yang luar biasa. Amin. Buat saudara-saudara semua. Yes. Oke, speaking about new, kalau saudara senang judul khotbah saya adalah new, baru. Tanpa kita sadari, di depan mata saudara dan saya muncul banyak hal-hal yang baru tanpa kita sadari. Ya, saya kalau tulis, saya pakai list, mungkin kita bisa duduk sampai nanti malam.
Karena banyak sekali. Kalau saya bisa kasih contoh beberapa saja. Waktu saya masih remaja dulu, jeans robek saya itu dibuang sama mama saya. Hari ini jeans robek dijual, harganya mahal, banyak yang beli. Sebelum tahun 2020, kita kalau bersin di tempat umum, kita selalu di bless you, kita digituin sama banyak orang. Setelah COVID, kalau kita berani-berani bersin di depan umum, kita bisa dikutukin satu RW loh saudara. Ya, batuk depan umum sembarangan dan seterusnya. Zaman saya dulu waktu masih remaja, kayaknya orang terkenal itu bisa dihitung sama jari. Ya, Kevin Costner, Bruce Willis, ya, siapa lagi? Demi Moore, bisa dihitung. Hari ini kalau saudara buka sosial media, tiba-tiba ada satu orang yang kita nggak tahu, followernya tiba-tiba bisa puluhan juta. Dan mereka disebut bukan dengan selebriti, tapi influencer. So, this list could go on and on sampai malam. List ini bisa panjang banget. Karena banyak sekali hal yang baru yang sedang bermunculan di depan mata saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara-saudara semua di LMCC untuk kita melihat apa kata firman Tuhan tentang kata yang namanya baru. Yuk kita lihat sama-sama Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu judul perikopnya manusia baru, new creation. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kata baru diambil dari dua bahasa Yunani. Kata baru. Yang pertama namanya adalah neos. Kata neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan berita adalah baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Saudara nonton berita hari Jumat, nontonnya hari Minggu, kita semua pasti komennya sama. Oh ini berita 2 hari lalu, udah viral kok. Saya udah di forward sama grup sebelah, saya udah forward ke grup sebelah, dan seterusnya. Karena berita barunya hanya satu kali. Apalagi? Sepatu. Sepatu baru waktu saudara keluar dari toko sepatu dan saudara pakai itu sepatu, dia nggak baru lagi. Dia lecet, dia kena air hujan, dia keinjek sama temen, dan seterusnya. Karena sepatu barunya hanya satu kali. Mobil baru, saudara keluar dari showroom, harganya langsung drop sekian persen. Dia nggak baru lagi. Untuk saudara yang senang di dapur, ya, apel baru misalnya, atau keju. Saudara buka apel, ya, dan saudara belah jadi 2. Dia warnanya itu putih gading, broken white warnanya. Kita diemin itu apel 1 jam. After 1 hour, dia melewati proses yang namanya oksidasi. Dan apel ini after 1 hour, tiba-tiba berubah warnanya. Bukan broken white lagi, jadi kecoklat-coklatan. Karena apel barunya hanya 1 kali. Nah, sadly speaking, hal yang menyedihkan, banyak orang Kristen di Jakarta, bukan di Karawaci. Banyak orang Kristen, konsep barunya cuma 1 kali. Di belief system kita, baru hanya 1 kali. Makanya lihat ya, orang Kristen kalau ikut kebaktian Natal atau kebaktian Tahun Baru, kayaknya gimana gitu. Hah? Apalagi kalau kita baru dibaptis. Wah, hidupmu sudah baru hari ini. Sepertinya kita nggak bisa lagi jatuh dalam dosa. Kenyataannya,
Tetap juga. Kita masih jatuh dalam dosa. Kok belaga lupa gitu mukanya? Kenyataannya kita masih jatuh dalam dosa. Dan waktu kita jatuh dalam dosa, habis dibaptis, apalagi kalau udah melayani Tuhan, akhirnya kita jadi muka dua, kita jadi munafik, kita jadi main sandiwara kemana-mana. Karena konsep baru di belief system kita, itu cuma satu kali. Nah, ternyata Yesus, dia datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya kainos. Ya, yuk kita lihat lagi ayat yang ke-10, saya mau bacain buat saudara. Ini digunakan sama Rasul Paulus di ayat ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa saudara? Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata konsep baru yang Yesus bawa adalah saudara dan saya diperbaharui terus menerus. Nggak cuma sekali. Kita jatuh, kita diangkat sama Tuhan Yesus. Kita terluka, kita dipulihkan sama Tuhan Yesus. Kita sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini konsep baru yang Yesus bawa. Dia pengen lihat saudara dan saya diperbaharui terus apa? Menerus. Sampai kita jadi segambar dengan pencipta kita. Sampai kita memperoleh pengertian tentang gambar pencipta kita. Rasul Paulus pakai istilah yang lain, sampai kita jadi serupa dengan Kristus di gereja Korintus. Kita diperbaharui terus menerus. Ini adalah konsep yang dibawa Yesus buat saudara dan saya. Kita jatuh, kita diangkat. Kita berdosa, kita dipulihkan. Kita diampuni. Ini Tuhan Yesus. Nah, ada dua isu yang membuat banyak orang Kristen sulit menjadi manusia baru. Saya akan share ini buat saudara. Yang pertama namanya adalah intimidasi iblis. Kita semua mesti tahu bahwa iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Yang lawyer yang datang di gereja ini, kasus saudara mungkin ada 3 dan 4 cases. Jadi mesti lembur. Pemain musik, mesti ngulik 5-6 lagu, mesti lembur di studio. Ya. Nah, iblis kerjanya cuma satu. Lagunya cuma satu, case-nya cuma satu. Tapi dia lembur. Apa kerjanya dia? Wahyu 12, iblis itu mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Siang dan malam loh, lembur kan dia. Padahal kerjanya cuma satu, mendakwa. Iblis itu nggak pernah stop di telinga saudara dan saya, nggak pernah stop siang dan malam. Kamu nggak pantas, baca-baca Alkitab, besok pasti jatuh lagi lah kamu. Kamu nggak pantas nyanyi lagu rohani, kamu nggak pantas. Kamu lebih cocok nyanyi lagunya Taylor Swift. Kamu nggak pantas pelayanan, ngaca dong. I know what you did last summer. Apa itu ya? Judul film ya. Saya tahu yang kamu buat. Ikut-ikut pelayanan, buat apa? Sering dengar gitu-gituan? Wow, saudara rohani semua loh. Saya sering loh dengar-dengar gituan. Kamu nggak pantas. Makanya nggak heran waktu bapak dan ibu gembala ngajakin melayani Tuhan. Ajakan yang bagus dong. Banyak orang Kristen yang nggak merasa layak. Istri saya aja dulu pak, saya nggak bener-bener amat. Suami saya aja dulu pak, saya nggak beres-beres amat hidup saya pak. Orang tua saya aja dulu, anak-anak saya aja dulu. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Ya. Atau sering ngomong kayak gitu? Waktu kita declare saya nggak bener-bener amat, saudara tahu nggak? Iblis tepuk tangan. Karena inilah tujuan iblis. Iblis pengen banget lihat saudara dan saya cuman jalan di tempat, cuman lari di tempat. Iblis seneng banget lihat saudara dan saya cuman noleh ke belakang setiap hari dan nonton film judulnya Kegagalanku. Iblis seneng lihat saudara dan saya no progress, gak ada kemajuan, gak ada pertumbuhan, dan gak ada perubahan.
Same old situation. Iblis senang lihat kita gini-ginian. Saya mau yakinkan saudara, there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. Ganti alamat dong. Jangan hidup di sana. Jangan stuck in the past. Ganti alamat. Karena saudara dan saya sedang berjalan ke arah masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jangan hidup di masa lalu. Ingat, Yesus ingin memperbaharui saudara dan saya setiap hari. Orang Kristen kalau tahu konsep ini luar biasa banget. Kita nyanyiin kok. Kita nyanyiin. Tapi masalahnya kita nggak download di belief system kita. Cuman di mulut doang. Bahwa kasihnya Yesus selalu baru setiap tahun, setiap bulan, setiap pagi kan kita nyanyiin loh. Tapi masalahnya kita nggak pernah download di cara kita berpikir. Makanya kita kalah terus sama intimidasi iblis. Wih, suami istri ini kalau tahu konsep baru yang dibawa Yesus, kasihnya suami akan selalu baru tiap pagi buat istri mereka. Amin. Kok ada suara ibu-ibu ya? Istri-istri kalau tahu konsep baru yang dibawa sama Tuhan Yesus, kasih mereka akan selalu baru buat suami mereka setiap pagi. Ini yang akan terjadi. Saudara mesti tahu, Tuhan Yesus tuh punya kejelekan. Tahu nggak jeleknya Yesus? Dia lupaan sama dosa dan salah yang kita buat. Dia lupaan. Sayang banget jeleknya Yesus nggak nurun ke orang-orang Kristen. Orang Kristen ingetan. Suami salah 10 tahun lalu, kita ingat sampai hari ini. Istri salah 10 bulan lalu, kita ingat sampai hari ini. Orang Kristen ingetan, nggak nurun jeleknya Yesus. Kita patut mempertanyakan pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau kita suka ungkit-ungkit salah orang lain, kalau kita suka ingat-ingat salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus nggak seperti itu. Kita juga nyanyiin lagunya My Goodness. Tapi sekali lagi nggak di-download di belief system kita. Kita nyanyi lagunya sering banget, sejauh timur Dari barat. dari barat. Tuhan membuang dosa kita, melupakan salah kita. Yang ngerti Pulau Bali pasti ngerti lagu ini. Di Bali, matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur gak bisa lihat sunset. Orang Jimbaran gak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan melupakan dosa dan salah yang kita buat. Yesus lupaan. Makanya Rasul Paulus waktu dia tulis surat buat jemaat di Korintus, dia dibukakan pewahyuan soal the fruits of love. Salah satu yang dia tulis adalah kasih tidak simpan salah orang lain. My favorite. Dan saudara, for your information, kasih itu keputusan, bukan perasaan. Yang masih single, kalau baru suka itu suka, bukan kasih itu. Karena kasih cinta itu bukan perasaan, tapi keputusan. Baca baik-baik 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Sabar bukan perasaan. Sabar, setahu saya ada teman saya dari Medan namanya Sabar, ya. Dan sabar adalah keputusan, mau sabar atau tidak. Keputusan kan? Bukan feeling-feelingan. Kasih tidak cemburu. Cemburu bukan feeling. Cemburu keputusan. Saya mau cemburu atau tidak. Tidak simpan salah orang lain. Itu keputusan. Mau di-delete apa di-save salahnya orang lain. Bayangkan kalau Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya pakai feeling. Mati kita. Tadi lagi nyanyi, malaikat turun 4 orang. Stop nyanyi-nyanyi. Tuhan Yesus lagi baper di atas. Itu yang akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus gak gitu kan? Iya. Apapun keadaan yang sedang kita lewati, Dia sudah mengambil keputusan
untuk mencintai saudara dan saya. Amin. Itu Tuhan Yesus. Dia sayang sama kita semua. Nah, inilah yang disebut dengan kabar baik. Good news. Yesus datang ke dunia, dia bawa kabar baik, bukan kabar buruk. Saudara dan saya, kita harus mengakar di kabar baik supaya bertumbuhnya sehat, berbuahnya enak. Sedap dirasakan sama orang banyak. Mengakarlah pada kabar baik, bukan pada kabar buruk. Saya dulu sebelum dibukain ginian, saya ini kayak ahli Taurat banget, saudara. Setiap habis bawain firman Tuhan, habis ke gereja, sampai di rumah, saya kalau lihat kakak saya penuh dengan penghakiman. Apalagi kalau dia lagi masalah. Pantes Alkitab aja gak punya, ke gereja aja gak mau. Hati saya full of judgment. Ya, waktu saya belum dibukain gini-ginian, saya selalu hakimin mereka. Saya selalu, apalagi kalau lagi doa puasa di puncak. Selesai doa puasa, turun gunung kan, wih, semua salah, ini yang paling benar. Semua salah, baru turun gunung soalnya. Nah, waktu saya dibukain ini semua, saya tobat setobat-tobatnya. Saya memberi diri saya untuk mengakar penuh dalam kabar baik. Nah, kakak saya, saudara tahu kakak saya nggak ya? Pokoknya perbedaan kita di kepala. Jangan bilang-bilang dia, kita ngomongin dia. Nah, antara saya sama Billy, saya punya kakak satu lagi, namanya Stanley. Nah, ini dia yang saya omongin. Stanley itu nggak pernah mau ke gereja. Stanley adalah pribadi yang Alkitab aja nggak punya. Ada kebaktian di rumah, dia masuk kamar. Ya, dia nggak pernah mau ikut. Saya sering hakimin dia. Waktu saya tobat, pendekatan saya beda langsung. Stanley ini kakak saya, dia senang nonton konser. Nah, satu hari di tahun 2017, tiba-tiba Stanley datengin saya, dia ngomong gini, Jess, ini Paul McCartney mau main nih di Melbourne, Aussie. Oh ya? Tanggal berapa? Tanggal segini-segini, dia bilang. Saya langsung bilang sama dia, gue ikut. Dia bingung lihat saya, lu bukannya tim Hillsong? Iya, Hillsong, tapi Beatles juga. Gue ikut. Kita ngurus visa, berangkat. Dia bingung lihat saya ikut. Dia bingung. Apalagi waktu hari konser. Dia bingung lihat saya, karena saya nyanyi dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Lagu pertama A Hard Day's Night, lagu terakhir Hey Jude. Oh, saudara nggak tahu ya gini-ginian ya. Saudara memang Hillsong banget bukan? Sampai Indonesia, singkat cerita, nggak terjadi apa-apa. Stanley tetap nggak mau kebaktian, nggak. Tapi sayanya yang berubah. Saya yang berubah. Berapa bulan kemudian, kalau nggak salah 2 bulan kemudian, habis Australia, Stanley datengin saya lagi, Jess, ini bulan depan di Singapura, Whitesnake sama Scorpions mau main. Ush. Saya bilang lagi, gue ikut. Dia bingung lagi, emang lo tahu? Tahu. Still Loving You. Tahu lah, Wind of Change. Saya tahu, let's go. Kita pergi. Singkat cerita, Stanley hari ini jadi pribadi, jadi kakak saya yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Haleluya. Dia berubah bukan karena ditunjuk-tunjuk. Dia berubah karena dirangkul. Makanya dia berubah. Makanya saya mau kasih tahu saudara, jadilah agent of good news. Amen. Di rumah saudara. Amin. Saudara boleh ke gereja, saudara boleh tahu banyak ayat, tapi jadilah agent of good news di rumah. Kalau ada anggota keluarga saudara yang belum mau ke gereja, nggak usah ajak ke gereja, ajak makan. Dan kalau dia memutuskan mau ikut makan sama saudara, jangan diinterogasi. Dia ikut gitu, tadi 10:30 kemana? Kok nggak ada di gereja? Jangan gitu-gitu. Hah? Kalau dia seneng film, ngomongin film. Dia seneng musik, ngomongin musik.
Dia seneng sepak bola, ngomongin sepak bola. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Gue Arsenal banget, sorry. I'm a North Londoner. Ya, saya percaya waktu saudara jadi agent of good news, janji firman Tuhan akan digenapi. Amen. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Amin. Asal kitanya yang berubah. Ya. Tahun ini gereja saudara, saya seneng banget temanya. Ya, berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, buah itu bisa terjadi lewat kehidupan saudara kalau kita berubah. Kita jadi agent of good news, bukan jadi agent of bad news. Cuman bisa nunjuk-nunjuk orang, lo ya, LGBT. Ya, makin bulu mata lo naik, lo neraka di lantai 7 di bawah. Kabur dia. Kita makin gitu-gitu, makin gak mau datang mereka. Kabur dia. Apalagi anak-anak. Kamu ya, ini itu segala macam, Tuhan marah nanti, Tuhan hukum kamu. Makin gak mau ke gereja anak-anak kita digituin. Kenalin anak-anak kita soal Yesus dengan kabar baiknya yang dia bawa. Saya bisa cerita sampai sore. LGBT tiba-tiba minta dibaptis, minta ikut pemuritan, minta dibeliin Alkitab. Ya, saya udah bilang Alkitab ada di handphone, nggak mau, maunya yang manual. Mirip ya gue. Ini terjadi. Cuman karena apa mereka berubah? Karena dengar kabar baik. Ingat ya saudara, ingat. Saya bawain firman Tuhan bukan berarti saya lebih rohani dibanding saudara. Tidak. Karena predikat kita sama. Orang-orang berdosa yang dibenarkan oleh darah Yesus. Amen. Sama kita. Kita sama-sama orang berdosa. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Betul gak sih? Bedanya satu ngaku, satu enggak. Itu aja bedanya. Makanya kalau ada orang lagi ngaku aibnya sama saudara, mukanya di setel biasa aja dong. Dia lagi ngomong aib, kita gini, ih kok bisa, ih jangan gitu-gitu. Sama, bedanya dia lagi ngaku, sini belum. Bedanya gitu doang kan. Kabar baik. Jadilah pemberita kabar baik. Amin. Dimanapun saudara berada. Yes. Cara Yesus memenangkan banyak orang selalu pakai kabar baik. Bukan nunjuk-nunjuk orang, bukan. My favorite cerita waktu Yesus rekrut Petrus. Itu my favorite. Itu ada di Lukas 4 dan Lukas 5. Saudara baca nanti di rumah, ya. Di Lukas 4, mertuanya Petrus disembuhin sama Yesus. Terus Petrus nelayan kan? Kerjanya malam, berangkat kerja dia ke kantor, ke laut, ya. Lukas 5, ternyata sepanjang malam Petrus cuma lihat bad news. Dia nggak dapat tangkapan. Dia cuma lihat kabar buruk. Waktu dia merapat pagi-pagi, terus saudara bisa bayangin lah, dia stres, kesel, capek, semuanya tuh jadi satu. Ada Yesus di pantai itu, di tepi itu, ya. Saudara tahu lah, atlet basket pasti nggak mau dikasih masukan sama atlet badminton kan? Beda genre soalnya. Lo kalau main basket di lock dong bolanya, nggak begitu. Lock cuman ada di badminton, nggak ada sama padel lock, nggak ada di basket. Nah bayangin, ini yang nunggu Petrus di daratan, tukang kayu itu nelayan Petrus. Tiba-tiba tukang kayunya kasih masukan, yuk bertolak ke perairan dalam. Kalau semalam sebelumnya Petrus gak lihat mertuanya disembuhin, mungkin Petrus gak akan mau. Tapi Petrus sudah lihat dan mendengar soal kabar baik. Dia lihat ada good news yang terjadi buat keluarganya. Dia mau nurut, dia ikut, dan kita tahu the rest of the story. Perahunya Petrus hampir tenggelam karena tangkapan di pagi itu unusual, gak biasa loh. Nelayan dapat banyak tangkapan itu dini hari sampai subuh. Ini di pagi hari, unusual.
Dan sampai di daratan, Yesus bilang, mulai hari ini kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Petrus langsung ikut Yesus. Pertanyaannya, apa yang datang duluan di Petrus? Kabar baik atau perubahannya Petrus? Kabar baik. Kabar baik duluan. So jadilah agent of good news. Ingat saudara, ahli kasih karunia dibutuhkan di mana-mana hari ini dibanding ahli Taurat. Jadilah ahli kasih karunia. Jadilah ahli dalam mengasihi seperti Yesus sayang sama saudara dan saya. Amin, saudara? Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Kita ini punya salah pemahaman tentang kata yang namanya dunia. Kita berpikir dunia itu tempat. Dan saudara, don't worry, kita nggak sendiri karena muridnya Yesus once sekali pernah seperti kita. Namanya Yohanes. Yuk buka sama-sama Yohanes 21 ayat yang ke-25. Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes menulis statement ini karena di pikirannya, di paradigmanya, dunia itu tempat, masih banyak yang dibuat Yesus. Tapi kalau saya tulis semuanya, gak ada rak buku yang cukup, kira-kira kayak begitu. Gak ada perpustakaan yang cukup bisa nampung semua kitab yang saya tulis. Karena di benaknya Yohanes, dunia itu tempat. Dan saudara mesti tahu, kata dunia itu paling banyak ditulis sama Yohanes di Injil Yohanes. Masih ingat ayat Alkitab kita yang paling terkenal, Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Well, saya cuma mau beritahu saudara, mau yakinkan saudara, dunia itu bukan tempat. Yang tempat itu namanya adalah bumi. Makanya bahasa Inggrisnya beda. Bumi itu earth, dunia itu world. Terus kalau bumi tempat, dunia itu apa? Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi, yang bosnya namanya iblis. Iblis itu penguasa dunia. Dia bosnya sistem dunia ini. Makanya sistem dunia yang mau direscue sama surga, mau diselamatkan sama Tuhan Yesus. Coba, pencipta kita kalau ngomong sama kita, bahasanya itu pakai bumi, bukan pakai dunia. Dari kitab Kejadian, masih ingat saudara? Ya, kita disuruh menaklukkan apa? Dunia atau bumi? Bumi. Kalau saudara senang menghadiri seminar anak-anak muda, ayat yang paling sering dipakai adalah Pengkhotbah 1 ayat yang keempat. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Masih ingat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Masih ingat Wahyu 21, nanti saudara dan saya akan mengalami langit dan bumi yang baru. So pencipta kita selalu ngomong pakai kata bumi, karena bumi adalah tempat kediamannya saudara dan saya untuk sementara. Nah, kita dikacaukan sama sistem. Kita akan bahas ini di kesempatan lain lebih panjang. Ya, makanya Tuhan itu menciptakan terang pertama kali. Terang itu sistem. Ya, terang itu beda sama matahari. Matahari diciptakan hari keempat. Ya, surga punya sistem namanya terang. Dikacaukan sama iblis dengan world system. Sistem dunia. Nah, Yohanes di ujung-ujung Alkitab saudara dan saya, dia catat lagi 3 kitab. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Saudara kalau baca 3 kitab itu, tulisannya Yohanes berubah. Dewasa banget. Dia udah full understand siapa guru yang dia layani. Namanya Tuhan Yesus. Punya understanding yang penuh. Tulisannya berubah banget.
Nah, disitulah Yohanes ngerti dunia bukan tempat. Nah, pertanyaannya, Yohanes berubahnya di mana? Ini nggak dicatat di dalam Alkitab, tapi banyak tafsiran yang mencatat bahwa Yohanes berubah waktu peristiwa Yesus mau terangkat ke surga. Masih ingat Kisah Rasul 1 ayat 8? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Disitulah Yohanes mulai, oh, dunia bukan tempat, yang tempat itu bumi. Disitulah Yohanes berubah. Dan akhirnya dia menulis kalimat-kalimat yang sangat spektakuler di 3 kitab terakhir. Yuk buka, 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa, saudara? Si jahat. Ini bukti bahwa dunia kita ini, ya, penguasanya namanya si jahat. Yohanes juga mencatat ayat yang cukup terkenal di 1 Yohanes 4 ayat 4, masih ingat? Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Saudara tahu kan ayat itu? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? Beatles nggak tahu, Scorpion nggak tahu, Alkitab, mainnya kurang jauh kayaknya. I'm kidding. Nah, orang yang terpengaruh sama the world system, akhirnya orang tersebut jadi duniawi. Nah, kita orang Kristen suka goreng-goreng kata duniawi seenak-enaknya kita. Ya, stop ya mulai hari ini. Jangan goreng-goreng kata duniawi sembarangan. Ya, kita orang Kristen suka gini. Yang minum mineral water rohani, yang minum red wine duniawi. Orang Kristen di Jakarta, di Karawaci nggak ada. Di Jakarta. Nyebelin orang Kristen di Jakarta. Yang nonton di 21 duniawi, yang nonton di rumah rohani. Oke, yang denger lagu Hillsong itu rohani, yang denger Taylor Swift duniawi. Kita ini goreng-goreng sembarangan ini namanya. Udah ada suara piano. Menandakan saya harus stop. Yuk kita lihat 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. 5 menit lagi boleh? Peace. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ini dia, yaitu apa saudara? Keinginan daging, terus keinginan mata, serta apa? Keangkuhan hidup. Sombong, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saya cukup sedih waktu saya bicara dengan mahasiswa sekolah Alkitab. Saya tanya sama mereka, ini gak semua ya, tapi mostly di dalam dan luar negeri. Saya tanya, kenapa kamu ambil sekolah Alkitab? Kenapa gak sekolah fashion? Kenapa gak sekolah hukum? Kenapa ambil sekolah Alkitab? Mostly jawabannya, mereka jawabannya gini, biar amplopnya tebel om, kayak Om Jesse. Saya sedih loh dengarnya. Yang dikejar bukan firman Tuhannya, tapi keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Saudara diberkati sama Tuhan, bisa naik business class, nggak usah pamer. Boarding passnya difoto, business class, diposting. Tuhan lindungi aku, sedap. Rohani sih, tapi kayak ada yang korslet kayaknya. Ada sesuatu. Ini rohani apa mau apa nih? Nginep di hotel bintang 5, ya, nggak pernah olahraga, tapi dia story, guys, jangan lupa olahraga. Dia berendam doang kayak kuda Nil.
Jangan lupa olahraga guys. Biar ketahuan. Dia cuma mau Pamer. pamer. Bahasa sekarangnya flexing. Nah, Saya suka lihat ibu-ibu di Jakarta, bukan di bukan di Karawaci. Ibu-ibu, yuk foto. Langsung begini. Nah, Merek tasnya mesti hadapan sama kamera. nah. Padahal dia nggak sadar lengannya lebih gede dari paha gue. Pak, saya nggak boleh Pak punya tas bagus, boleh. Nggak boleh Pak beli sepeda baru, boleh. Nggak boleh Pak naik bisnis class, boleh. Semua boleh. Jangan Tapi pamer. pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang, sederhana. Biasa-biasa aja gitu loh. Hah? Biasa-biasa aja. Nah. Kartu. Yang perlu dipamer adalah kebaikannya Tuhan. Amin. Itu perlu dipamerin. Amin. Yang perlu di flexing adalah His good news. Yes. Itu perlu di flexing. Kasih lihat kemanapun saya disayang sama Tuhan. Jangan kebalik ya. Banyak orang Kristen kebalik. Mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Kebalik loh. Postingannya lagi angkat tangan terus, pernah lihat? Di Jakarta. Karawaci nggak ada soalnya. Postingannya lagi angkat tangan terus. Minggu ini angle kanan, minggu depan angle kiri, bulan depan black and white. Pokoknya lagi angkat tangan aja. Mau kasih lihat the whole world and the whole family. Saya pelayanan. Ganti. Saya disayang Tuhan, lebih keren. Amin. Saya disayang Tuhan, saya mau sayang sama keluarga saya. Amin. Saya diampuni sama Tuhan, saya mau ampuni suami saya. Amin. Hilang nih amennya. Saya dingertiin sama Tuhan, saya mau ngerti anak-anak saya. Amin. Saya mau ngerti orang tua saya. Yes. Karena saya disayang sama Tuhan. Lebih keren begitu. Itu yang harus di flexing kemana-mana. Saya dicintai oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ingat, orang yang duniawi akan sulit menaklukkan bumi. Kita disuruh menaklukkan bumi kan? Sulit. Karena kita duniawi. Saudara, izinkan Tuhan Yesus memperbaharui kita setiap hari. Jangan kasih tempat lagi buat intimidasi iblis. Dan jangan lagi duniawi. Ya, kejarlah semua yang berlawanan dengan keinginan daging, keinginan mata, dan kita akhirnya pengen sombong kemanapun kita pergi. Kejar sebaliknya. Ya, jangan kejar duniawinya. Kejar yang berhubungan semua dengan kabar baik yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Haleluya. Selalu sukses. Amin. Amin. Harmonis di rumah. Amin. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gitu. Duniawi. Oke, siapa yang mau bawakan pengumuman? Alat dulu Pak. Oke. Yuk kita tundukkan kepala dulu. Meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus adalah guru agung setiap kami. Engkau akan terus mengajar kami, berbicara buat kami sampai kepada segala kebenaran-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang hadir, berkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka rencanakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Mereka akan terus naik dan bukan turun. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati mereka juga dengan kesehatan, Yes. sukacita dan damai sejahtera selalu yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami melanjutkan acara selanjutnya hanya di dalam satu nama yang Dalam berkuasa. nama Yesus. Itu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you all.